Penampilan AC Milan di musim ini sebenarnya tak bisa dibilang mengecewakan. Di kompetisi domestik, Milan sedang berada di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan raihan 26 poin atau tertinggal 6 poin dari Napoli sebagai pemuncak klasemen. Sedangkan di Liga Champions, Rossoneri mampu lolos ke babak 16 besar setelah menggulung Salzburg dengan skor telak 4-0. Kendati demikian, langkah Milan di panggung Eropa akan terasa lebih sulit karena mereka lolos dengan status runner-up grup di bawah Chelsea. Kondisi tersebut membuat tim besutan Stefano Pioli makin sulit, karena kemungkinan besar Milan bakal berjumpa dengan tim besar, seperti Real Madrid, Bayern Munchen, Tottenham, Porto, Benfica, hingga Manchester City. Tentunya, AC Milan masih memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri, mengingat kompetisi reguler akan rehat sejenak dengan hadirnya Piala Dunia 2022. Di ajang 4 tahunan tersebut, nantinya Milan bisa memanfaatkan situasi untuk mengamati segudang talenta yang muncul, guna menyempurnakan skuad mereka. Apalagi dengan kondisi sekarang, sang direktur teknik Paolo Maldini berujar bahwa tim ini hanya mampu menjadi kuda hitam saja. Dengan kondisi tersebut, AC Milan perlu menambal beberapa posisi yang dirasa masih kurang, dan juga membutuhkan beberapa tambahan pemain baru di bursa transfer Januari 2023 nanti. Hal tersebut bertujuan untuk membuat langkah Rossoneri di kompetisi Eropa menjadi lebih ringan. Dari sejumlah sektor penting yang perlu dibenahi Milan, yang pertama adalah lini belakang. AC Milan benar-benar mengalami masalah di sektor tersebut, khususnya bek sayap. Sisi kanan Milan belakangan memang agak bermasalah setelah dua pemain mereka, yaitu Davide Calabria dan Sergino Deschini diterpa cedera. Alhasil, Milan pun sementara waktu memberikan posisi tersebut kepada pemain muda masa depan Prancis, yaitu Pierre Kalulu. Selain itu, pemain lain yang kerap menghuni posisi tersebut adalah Alessandro Florenzi, yang saat ini masih menderita cedera sehingga absen panjang memperkuat AC Milan. Alhasil muncul nama Nelson Semedo yang bisa saja didatangkan oleh Rossoneri untuk melapisi posisi tersebut. Pasalnya, Semedo adalah bek kanan berpengalaman dan juga dia sempat merumput bersama raksasa Liga Spanyol Barcelona. Dilansir dari Transfer Market, harga Semedo untuk saat ini berada di kisaran 18 juta euro. Hal tersebut tentunya membuat AC Milan akan berpikir lebih jauh demi menambal sektor bek kanan di bursa transfer Januari nanti. Sektor depan juga menjadi PR tersendiri bagi Milan. Setelah pasca operasi lutut yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic dalam beberapa bulan kemarin, Zlatan juga akan kembali paling cepat Januari 2023 nanti. Di samping itu, penandatanganan Divock Origi di bursa transfer musim panas kemarin dirasa juga tak begitu berdampak signifikan bagi lini depan Rossoneri. Praktis hanya Olivier Giroud yang tampil gacor di sektor depan musim ini dengan usia pemain Prancis yang mulai menua. Hal tersebut tentunya membuat Milan mencari alternatif baru untuk dijadikan sebagai suksesor Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Hasil, Rossoneri bisa menjadikan bomber PSV Eindhoven, Cody Gakpo sebagai target baru mereka di bursa transfer Januari 2023 nanti. Belakangan, nama Cody Gakpo santer dikabarkan bakal hengkang dari PSV usai gelaran Piala Dunia 2022 dengan Manchester United sebagai tujuan utama. Kendati demikian, AC Milan yang masih memerlukan penyerang baru bisa saja menyasar Gakpo. PSV sendiri juga memasang harga yang masih bisa dibilang terjangkau untuk sekelas pemain muda potensial macam Cody Gakpo. Milan hanya perlu merogoh kocek 35 juta euro untuk bisa memboyong pemain berpaspor Belanda tersebut ke San Siro. Tak cuma itu, Gakpo juga dikategorikan sebagai pemain versatil. Dia juga dapat diplot di 3 posisi, yaitu penyerang tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Hal tersebut tentunya akan jadi belanja penuh keuntungan bagi Rossoneri dengan mendatangkan penyerang baru yang lebih fresh untuk dijadikan suksesor Giroud dan Ibra. Selain itu, Milan disarankan juga mencari pemain di posisi sayap kanan. Khusus di posisi ini, Milan belum punya pemain inti dengan kualitas mumpuni, macam Rafael Leao di sayap kiri. Posisi sayap kanan Milan sendiri masih diisi oleh 2 pemain dengan posisi natural, yaitu Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Keduanya punya menit bermain yang cukup, pasalnya keduanya acap kali dimainkan secara bergantian.
Namun output yang diberikan Salamakers maupun Mesias masih kalah istimewa jika dibanding dengan Lao di sisi kiri. Sementara itu, Milan lebih sering bertumpu pada Lao di kiri yang berakhir buntu jika pergerakan sang pemain dimatikan lawan. Alhasil, target lama AC Milan di bursa transfer musim panas 2022 lalu. Noalang bisa menjadi solusi untuk memperbaiki sayap kanan yang terus-menerus menjadi problem. Noalang sendiri saat ini terpilih masuk dalam skuad sementara timnas Belanda besutan Louis van Gaal dan menunggu keputusan akhir sang pelatih untuk tampil di Piala Dunia 2022 nanti. Kendati demikian, Rossoneri masih bisa untuk kembali menghidupkan minatnya pada pemain klub Brugge tersebut. Mengingat kebutuhan mereka akan sayap kanan yang kuat untuk dapat menerobos pertahanan lawan juga tengah menjadi PR besar. Sebelumnya, Charles De Ketelaar yang mulanya disiapkan untuk bermain di posisi tersebut justru lebih nyaman bermain sebagai gelandang serang dan bergantian bermain dengan Brahim Diaz. Tentunya peluang Noalang untuk menjadi winger kanan andalan Milan terbuka lebar. Tercatat dia hanya akan bersaing dengan Junior Mesias dan Alexis Salamakers saja. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.